Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi hadal video. Toyib. Al-Muhtaram Ustazah Nujumun Niswah Kamusyrif alal madati dirasah al-qira'ah al-mutaqaddim wa asdiqai al-a'izza. Awalan ismahu li an u'arrifa nafsi lakum jami'an. Ismi Aufa Nafisah, ata'allam fil Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah bi Quds. Ana talibah fi kulliyatit tarbiyah fi qism ta'limil lughah al-arabiyyah fil marhalah al-khamisah. Fi hadhihi al-fursah as-saminah sa'abhasu 'anil anmatul lughah, bimakna jenis-jenis bahasa. Di sini saya menggunakan kitab karangan Muhammad Afifuddin Dimyati dengan tema Madkhal ila Ilmil Lughah al-Ijtimai atau pengantar sosiolinguistik. Setelah pada pembahasan sebelumnya telah dibahas terkait definisi dari sosiolinguistik serta beberapa istilah di dalamnya, maka pada pembahasan kali ini akan dijelaskan terkait jenis-jenis bahasa. Telah diketahui sebelumnya bahwa sosiolinguistik merupakan ilmu yang memfokuskan kajiannya terkait penggunaan bahasa di masyarakat. Karakteristik masyarakat yang heterogen di seluruh belahan dunia menyebabkan suatu negara dapat memiliki masyarakat dengan penggunaan bahasa lebih dari satu bahasa. Hal inilah yang menjadi latar belakang munculnya berbagai macam jenis bahasa. Di antaranya adalah sebagai berikut. Anmatul lughah, jenis-jenis bahasa. Al-lughatul walidatu atau parent language, bimakna bahasa induk. Al-lughatul walidatu hiya al-lughatul lati tafarra'at minha lughatun wahidatun aw aktsar. Bahasa induk adalah bahasa yang darinya terbagi atas satu bahasa atau lebih. Bahasa ini merupakan perintis dari semua bahasa yang termasuk ke dalam rumpun bahasa. Rumpun bahasa sendiri memiliki arti sekumpulan bahasa yang mempunyai bahasa induk yang sama. Sebagaimana penamaan dari bahasa induk ini sendiri, ia diibaratkan sebagai orang tua yang memiliki anak atau keturunan. Wa 'ala sabilil mithal, innal lughatal latiniyata hiya al-lughatul walidatu binnisbati lil Portugaliyati wal Isbaniyati wal Farnisiyati wal Italiyati wal Rumaniyati. Sebagai contoh, yang pertama yaitu bahasa Latin. Bahasa Latin merupakan bahasa induk untuk bahasa Portugal atau Portugis, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Italia, dan bahasa Rumania. Wal lughatus sanskritiyatu hiya lughatul walidatu binnisbati lil urdiyati wal hindiyati. Dan yang kedua adalah bahasa Sanskerta. Ia merupakan bahasa induk untuk bahasa Urdu dan bahasa Hindi. Wal lughatus samiyatu hiya lughatul walidatu binnisbati lil ibriyati was suryaniyati wal arabiyati. Dan yang ketiga yaitu bahasa Semit adalah bahasa induk untuk bahasa Ibrani, bahasa Syria, dan bahasa Arab. Wal lughatus sasaniyatu hiya lughatul walidatu binnisbati lil farisiyati wal afghaniyati. Dan yang keempat yaitu bahasa Sasania atau bahasa Sasan. Ia merupakan bahasa induk untuk bahasa Persia dan bahasa Afghanistan. Maka dari itu, jikalau dilihat dan didengar, pasti terdapat kemiripan kosakata yang digunakan oleh masing-masing bahasa yang telah disebutkan di atas. Sebagai contoh, ada seorang penutur bahasa Urdu atau orang Pakistan. Dia tidak pernah pergi ke India. Dia tidak pernah pula belajar bahasa India, yaitu bahasa Hindi. Tetapi saat dia menyaksikan film India, dia paham
Dia mengerti apa yang dikatakan di film tersebut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal dia tidak pernah pergi ke India. Dia tidak pernah pula belajar bahasa India. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dikarenakan kedua bahasa, yaitu bahasa Urdu dan bahasa Hindi, merupakan turunan dari bahasa Induk yang sama, yaitu bahasa Sanskerta. Namun, ini tidak berarti keseluruhan bahasa adalah sama. Bahasa Urdu dan bahasa Hindi adalah bahasa yang sama. Itu tidak benar. Karena kembali lagi pada ciri bahasa, yaitu tiap bahasa pasti memiliki karakteristik dan sisi arbitrernya masing-masing, terbukti dengan masyarakat tuturnya yang berbeda-beda. Seperti contoh pada bahasa Hindi dan bahasa Urdu tadi. Keduanya telah terbukti memiliki kemiripan kosakata. Namun, keduanya juga memiliki perbedaan, yaitu dari sistem penulisannya. Bahasa Hindi memiliki sistem penulisan yang berbeda dari bahasa Urdu, begitupun sebaliknya. Al-lughatus salilatu atau descendant language bermakna bahasa turunan. Al-lughatus salilatu hiya al-lughatu aw al-fasailu al-lughawiyyatu allati tatafarra'u min lughatin ukhra. Bahasa turunan adalah bahasa atau kelompok linguistik yang bercabang ke bahasa lain, yang mana bahasa lain itulah yang disebut dengan bahasa induk. Fal-farnisiyatu salilatul latidiyati. Sebagai contoh, yang pertama yaitu bahasa Prancis, merupakan turunan dari bahasa Latin. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa Latin merupakan bahasa induk dari bahasa Prancis. Wal almaniyatu salilatul jermaniyatil gharbiyati. Yang kedua yaitu bahasa Jerman, merupakan turunan dari bahasa Jermanik Barat. Wal arabiyatu salilatus samiyati. Dan yang ketiga yaitu bahasa Arab adalah turunan dari bahasa Semit. Al-lughatul istina'iyatu atau artificial language bermakna bahasa artifisial atau bahasa buatan. Al-lughatul istina'iyatu hiya lughatun ghairu tabi'iyyatun ansha'aha syakhsun ma biqasdi tashili ta'limil lughah ma an tariq ikhtiyari ba'dil mufradatil muhimmah wa ba'dit tarakibil muhimmah fi lughatin ma. Bahasa artifisial adalah bahasa yang tidak alami atau bahasa buatan. Bahasa ini dibuat oleh seseorang dengan tujuan untuk memudahkan pengajaran bahasa dengan memilih beberapa kosakata dan struktur kaidah penting dari suatu bahasa. Bahasa ini merupakan bahasa baru yang memiliki otonomi dan kaidahnya sendiri, seperti layaknya bahasa-bahasa resmi di dunia. Namun, bahasa ini tidak memiliki sejarah atau sisi historis, karena diciptakan dengan mengambil beberapa kosakata dan struktur kaidah dari bahasa lain. Bahasa ini tidak memiliki penutur asli. Beberapa orang bahkan membuat bahasa hanya karena mereka senang melakukannya. وقد يكون إنشاؤها عن طريق اختيار المفردات من عدة لغات بقصد تكوين لغة سهلة تصلح أن تكون لغة عالمية. Bahasa artifisial atau bahasa buatan dibuat dengan memilih kosakata dari beberapa bahasa dengan tujuan menciptakan bahasa yang mudah dan dapat dijadikan bahasa internasional. Wa mithalu dzalik lughatul Esperanto. Contohnya adalah bahasa Esperanto. Bahasa ini mengambil beberapa kosakata dan struktur kaidah dari bahasa Inggris, bahasa Prancis,
dan bahasa Jerman. Bahasa Esperanto pernah menjadi lingua franca atau bahasa internasional pada masanya. Namun, pada realitanya, bahasa ini tidak bertahan lama karena tergeser popularitasnya dengan bahasa Inggris. Al-lughatul muwalladatu atau Pidgin language bermakna bahasa pidgin. Al-lughatul muwalladatu hiya lughatun mazijin min lughataini au akthar. Bahasa pidgin adalah bahasa gabungan dari dua bahasa atau lebih. Wa yusammihal ba'du lughatan hazinatan. Sebagian orang biasa menyebut bahasa ini sebagai bahasa blasteran atau bahasa hibrida. Bahasa hibrida adalah bahasa turunan yang dihasilkan dari percampuran antar jenis bahasa. Wa yumkinu i'tibarul inziliziyatil hadithah lughatan muwalladatan li'annaha khalitun minal inziliziyatil wusta wal farnisiyati. Sebagai contoh, yang pertama yaitu bahasa Inggris modern. Bahasa ini dapat dianggap sebagai bahasa pidgin karena merupakan campuran dari bahasa Inggris pertengahan dan bahasa Prancis. Kama annal urtiyata qad takunu muwalladatan likathratil kalimatil hindiyati wal farisiyati wal arabiyati fiha. Dan yang kedua yaitu bahasa Urdu. Bahasa Urdu dapat pula dianggap sebagai bahasa pidgin karena di dalamnya termuat banyak kosakata dari bahasa Hindi, bahasa Persia, dan bahasa Arab. Al-lughatul muhtalitatu atau Creole language bermakna bahasa Creole. Al-lughatul muhtalitatu hiya al-lughatul mubassatatu allati tatakawwanu min anasira min lughatin ukhra. Bahasa Kreol adalah bahasa yang terdiri dari unsur-unsur bahasa lain, yang mana kosakata dari bahasa-bahasa tersebut telah disederhanakan. Sebagai contoh, ada orang Indonesia dan orang Arab yang ingin berkomunikasi. Mereka saling melakukan kontak bahasa satu sama lain dengan menggunakan bahasa asal mereka masing-masing. Semakin lama, semakin sering mereka berkomunikasi, akhirnya mereka membentuk satu bahasa baru guna memudahkan komunikasi di antara mereka. Yang mana bahasa tersebut mengambil kosakata dari bahasa asal mereka masing-masing, yaitu Indonesia dan Arab. Kosakata yang diambil dan digunakan telah mengalami penyederhanaan oleh keduanya. Karena kembali lagi pada tujuan awal dibentuknya bahasa ini adalah guna memudahkan komunikasi di antara mereka. Wahia bihadzal ma'na tushbihul lughatal hazinata. Jika dilihat dari definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa bahasa Kreol mirip dengan bahasa pidgin. Hal ini dikarenakan bahwa bahasa Kreol sebenarnya merupakan turunan dari bahasa pidgin. Perbedaan keduanya terletak pada vitalitas atau penutur asli masing-masing bahasa. Bahasa pidgin tidak memiliki penutur asli, sedangkan bahasa Kreol memiliki penutur asli. Contoh bahasa Kreol yang telah kita ketahui adalah bahasa Betawi. Bahasa Betawi merupakan bahasa campuran dari bahasa Melayu Pasar, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Hokkien, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa Portugis. Al-lughatul mahaliyatu awid darijatu atau vernacular language bermakna bahasa lokal atau bahasa daerah atau bahasa vernakular. Al-lughatul mahaliyatu hiya lughatun khaswatun biqaumin duna siwahum aw khaswatan biiqlimin aw jama'atan aw mihnatan.
Bahasa daerah adalah bahasa yang hanya digunakan oleh penduduk suatu daerah tertentu. Bahasa ini bersifat khusus untuk suatu daerah, kelompok, atau profesi tertentu. Wahia lughatun khairu ma'rufatun kharija baladun ahlaha illa qalilan au nadiran. Secara umum, bahasa daerah tidak sedikit pun, bahkan tidak sama sekali dikenal di luar negeri. Misal lughatil Albaniyah awil lughatil Rumaniyah. Seperti bahasa Albania dan bahasa Rumania. Di negara Indonesia misalnya, ada bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Batak, dan lain sebagainya. Bahasa ini digunakan oleh masyarakat yang tinggal di suatu daerah. Eksistensinya tidak diketahui oleh orang-orang di luar negara Indonesia, kecuali ada orang asing yang memang berniat untuk mempelajari bahasa daerah tersebut. Al-lughatul ummu atau mother tongue bermakna bahasa ibu. Al-lughatul ummu hiya al-lughatul lati yaktasibuha at-tiflu fi bi'atihi al-ula min walidayhi aw min murabbihi aw min khairihim min al-muhitina bihi bisyaklin afiyyin. Bahasa ibu adalah bahasa yang diperoleh seorang anak di lingkungan pertamanya, baik dari orang tuanya, pengasuhnya, atau orang lain di sekitarnya secara spontan atau otomatis. Sebagai contoh, saat kita masih kecil, saat kita baru belajar bahasa ibu, it means bahasa daerah or bahasa Indonesia. Pada awalnya, kita akan meniru perkataan orang di sekitar kita. Hal ini tentu tidak direncanakan. Hal ini merupakan refleks dari seorang anak yang baru belajar bahasa ibu atau bahasa pertamanya. Maka inilah yang dimaksud secara spontan atau otomatis. Wa hadhihi lughah la tuwarrithu minal aba'i wal ajdadi. Bahasa ibu tidak diwariskan dari orang tua dan nenek moyang. Wala tartabitu bi asli tifli wa irqihi au nasabihi. Juga tidak terkait dengan asal-usul, ras, atau garis keturunan si anak. Falughatul arabiyyah mathalan hiya lughatul ummu wal lughatul ula litifli alladhi yuladu fi baladin arabiyyin wa yatarabba fihi wa yaktasibu lughatahu al-arabiyyah wa in kana min aslin ghairi arabiyyin. Sebagai contoh, bahasa Arab adalah bahasa ibu sekaligus bahasa pertama bagi seorang anak yang lahir, dibesarkan, dan memperoleh bahasa pertamanya yaitu bahasa Arab di negara Arab. Meskipun ia bukan orang asli Arab atau tidak memiliki garis keturunan Arab. Jadi, semisal ada anak keturunan Indonesia Belanda yang lahir, besar, dan tinggal di Arab. Ayah, ibu, dan orang di sekitarnya menggunakan bahasa Arab dalam berkomunikasi. Maka dengan spontan atau dengan otomatis, si anak akan meniru perkataan dari ayah, ibu, dan orang-orang di sekitarnya. Maka dapat dikatakan bahwa bahasa ibu atau bahasa pertama si anak adalah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia atau bahasa Belanda. Al-lughatul ula atau first language bermakna bahasa pertama. Al-lughatul ula hiya lughatul ummu. Bahasa pertama adalah bahasa ibu. Wa qad yutlaqu 'ala al-lughatir rasmiyati li baladin aw ummatin. Bahasa ini biasanya juga disebut sebagai bahasa resmi suatu negara atau bangsa. Kalughatil arabiyyatil lati tu'addul lughatal ula ay rasmiyati fil biladil arabiyyah. Seperti bahasa Arab
yang merupakan bahasa pertama sekaligus bahasa resmi di negara-negara Arab. Wa illam takul lughatul ummu liaqliyati fi ba'dil aqtaril arabiyyah. Di beberapa wilayah atau negara Arab, bahasa ini bukan merupakan bahasa ibu kaum minoritas. Kal akrodi fil Iraq wal birbir fi shimali Afriqiyat. Seperti bangsa Kurdi di Irak dan bangsa Berber di Afrika Utara. Bangsa Kurdi dan bangsa Berber menggunakan bahasa Arab dalam kesehariannya. Bahasa Arab telah menjadi bahasa ibu sekaligus bahasa pertama oleh kedua bangsa tersebut, di mana keduanya merupakan kaum mayoritas di masing-masing negara. Al-lughatu tsaniyatu atau second language bermakna bahasa kedua. Al-lughatu tsaniyatu hiya al-lughatu allati yata'allamuha al-ajnabiyyu fi baladiha al-asliyi ba'da an yaktasiba lughatahu al-ummah. Bahasa kedua adalah bahasa yang dipelajari orang asing setelah ia menguasai bahasa ibunya di negara asalnya. Kannatiqi bil indonesiyatil ladzi yata'allamu al-lughatal arabiyyata fi Misr aw Sudan. Seperti penutur bahasa Indonesia yang belajar bahasa Arab di Mesir atau Sudan. Fal-lughatul arabiyyatu 'indahu hiya al-lughatu tsaniyah. Maka bahasa Arab di sini dapat dimaknai sebagai bahasa keduanya setelah bahasa ibunya yaitu bahasa Indonesia. Wa qad tutlaqu al-lughatu tsaniyatu 'ala al-lughati shibhi ar-rasmiyyati fi ad-daulah. Bahasa kedua dapat pula disebut sebagai bahasa semi-resmi suatu negara atau bangsa. Kal-lughatil injiliziyyati fi Nigeria wal Hindi wal lughatil farnisiyyati fi ba'd ad-duwalil afriqiyyah. Seperti halnya bahasa Inggris di Nigeria dan India, serta bahasa Prancis di beberapa negara Afrika. Contoh di negara Indonesia. Mayoritas anak dengan bahasa ibu atau bahasa pertama yaitu bahasa Indonesia, maka bahasa kedua yang biasanya dikuasai para penutur ini adalah bahasa daerah tempat mereka berasal, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan lain-lain. Bahasa daerah inilah yang disebut sebagai bahasa semi-resmi. Pembelajaran akan bahasa daerah ini juga dipelajari di negara asal bahasa tersebut, yaitu negara Indonesia. Al-lughatul ajnabiyyatu atau foreign language bermakna bahasa asing. Al-lughatul ajnabiyyatu hiya al-lughatul lati yata'allamuha al-ajnabiyyu fi ghairi mawtiniha al-asliyi. Bahasa asing adalah bahasa yang dipelajari orang asing di luar negara asalnya. Kal arabiyyati yata'allamuha al-indonesiyyu fi Indonesia atau Malaysia. Sebagai contoh, yang pertama yaitu bahasa Arab yang dipelajari oleh orang Indonesia di negara Indonesia atau negara Malaysia. Wal injiliziyyatu yata'allamuha as-Saudiyyu awil Misriyyu fil Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah. Dan yang kedua yaitu bahasa Inggris yang dipelajari oleh orang Saudi atau orang Mesir di Kerajaan Arab Saudi. Al-lughatul qawmiyatu atau national language bermakna bahasa nasional. Al-lughatul qawmiyatu hiya al-lughatul wahidatu allati tustakhdamu fi 'iddati buldanan tantami ila ummatin wahidatin mithla al-arabiyyati fil biladil arabiyyah. Bahasa nasional adalah bahasa pemersatu yang digunakan di beberapa negara yang termasuk dalam satu rumpun, seperti halnya bahasa Arab di negara-negara Arab. Wa qad tutlaqu 'ala al-lughatil mushtarakati baina 'iddati aqwamin taskunu baladan wahidan wa likullin minha lughatuhul khassatu.
Bahasa nasional juga dapat disebut dengan bahasa bersama atau bahasa umum antara beberapa orang yang tinggal di satu negara yang masing-masing dari mereka merupakan masyarakat bahasa yang memiliki bahasanya sendiri. Sebagai contoh di negara Indonesia, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki arti bahwa bahasa Indonesia digunakan untuk menghubungkan komunikasi atau sebagai alat pemersatu dari banyaknya suku di Indonesia yang memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Al-lughatur rasmiyatu atau official language bermakna bahasa resmi. Al-lughatur rasmiyatu hiya al-lughatul mu'tamadatu fi dawairi rasmiyati fi baladin aw majmu'atin minal buldani. Bahasa resmi adalah bahasa yang disetujui dan disahkan oleh departemen resmi di suatu negara atau sekelompok negara. Wa illam takun lughatan ummun li jami'is sukkan. Meskipun itu bukan bahasa ibu dari seluruh penduduk di negara tersebut. Fal-lughatul arabiyyatu masalan hiya lughatur rasmiyatu fi jami'il aqdaril arabiyyah. Sebagai contoh, yang pertama yaitu bahasa Arab, merupakan bahasa resmi di semua wilayah atau negara Arab. Wal inziliziyatu hiya lughatur rasmiyatu fi Britania wa Amerika wa Australia. Dan yang kedua yaitu bahasa Inggris, merupakan bahasa resmi di negara Britania, negara Amerika, dan negara Australia. وقد تعتمد بعض الدول أكثر من لغة رسمية واحدة. Beberapa negara dimungkinkan untuk menggunakan lebih dari satu bahasa resmi. Kal Hindi, allati tu'addu fiha al-lughatul hindiyatu wal lughatul inziliziyatu wa ba'dul lughatil mahalliyati lughatun rasmiyatun. Seperti halnya di negara India yang menggunakan bahasa Hindi, bahasa Inggris, dan beberapa bahasa daerah sebagai bahasa resmi mereka. Kafa minni, ashkurukum ala husni ihtimamikum. Thank you. Spasiba. Xie. Kamsahamnida. Arigatou gozaimasu. Gracias. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.